Renungan Hari Minggu Biasa ke-11. Allah setia mendampingi umatnya. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesekiel bab 17 ayat 22-24. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bab 5 ayat 6-10. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26-34. Saudara-saudariku terkasih, bicara soal kesetiaan, manusia tak perlu meragukan kesetiaan Allah. Sejak awal penciptaan dunia, Allah menunjukkan kesetiaannya untuk mendampingi manusia, mendampingi umatnya, biarpun umatnya banyak membuat ulah. 3 bacaan hari ini mengungkapkan kesetiaan Allah dalam mendampingi umatnya. Nabi Yesekiel mengungkapkan sebuah kenyataan bahwa di tengah-tengah tekanan dan penderitaan yang berat, Allah tidak mungkin akan membatalkan janjinya. Allah akan tetap mencintai Israel dan memenuhi kerinduan dan harapannya. Nabi Yesekiel mengungkapkan pengharapan baru bahwa dari pucuk pohon yang ditebang, Allah sendiri akan mengambil sebuah ranting dan akan menanamkan di tempat yang sesuai supaya tumbuh menjadi pohon aras yang mempesonakan. Pohon aras ini akan menjadi naungan bagi segala jenis burung dan binatang lainnya. Allah akan mewujudkan rencananya ini, namun satu tuntutan bagi umat Israel adalah hidup sederhana dan rendah hati. Saudara-saudariku terkasih, Allah setia mendampingi umatnya. Kesetiaan Allah mendampingi umatnya dialami oleh Paulus dalam hidup harian dan karya pewartaannya. Paulus mengungkapkan hidup di akhirat dan hidup di dunia bersama Allah. Paulus mempunyai keyakinan bahwa kalau saya hidup untuk Tuhan, dan kalau saya juga mati untuk Tuhan. Dari pernyataan ini, Paulus ingin mengatakan bahwa hidup yang benar adalah hidup bersama Tuhan, di mana Tuhan dapat dipandang dari wajah ke wajah. Hanya dalam Tuhan kita dapat menemukan hidup yang sesungguhnya, hidup dalam kemuliaan yang paripurna. Ini adalah hidup di akhirat. Sedangkan hidup di dunia, kita juga mengalami bahwa Allah tidak jauh dari kita, karena oleh iman kita bersatu dengan Allah, dan berkat Roh Kudus kita memperoleh kekuatan sehingga seluruh hidup kita di dunia memancarkan terang kemuliaan Allah. Dengan demikian setiap orang Kristen menjadi sumber hidup, sumber kekuatan, sumber cinta kasih bagi sesama manusia. Maka yang perlu kita usahakan adalah hidup persahabatan dengan Allah dan dengan manusia. Saudara-saudariku terkasih, Allah setia mendampingi umatnya digambarkan oleh Santo Markus dengan perumpamaan tentang orang yang menaburkan benih di tanah dan biji sesawi. Perumpamaan tentang petani yang sabar dalam menaburkan benih yang sangat misterius berkembang di dalam tanah tanpa diketahui orang, mau menggambarkan suasana tumbuhnya kerajaan Allah yang terjadi dalam kesunyian Allah dan tanpa gejala-gejala yang menyolok akan menghasilkan buah yang melimpah. Demikian juga perumpamaan mengenai biji sesawi secara kontras menggambarkan betapa sederhananya awal mula kerajaan Allah dan betapa menakjubkan perkembangan di kemudian hari. Ia menjadi tempat bersarang dan berteduh bagi burung-burung. Dua perumpamaan ini menampilkan Allah sebagai penciptanya.
Allah menunjukkan keajaiban bagi manusia. Ia mempergunakan hal yang kecil, sederhana yang dimiliki oleh manusia dan dijadikannya menjadi sumber kebahagiaan banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Apakah kita merasakan dan mengalami bahwa Allah setia bersama kita? Pertama, supaya Allah setia bersama kita, maka perlu kita percaya, hidup sederhana dan rendah hati, mengakui bahwa dalam situasi apapun Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Kedua, hidup persahabatan dengan Allah dan sesama. Ciptakan komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa dan mendengarkan sabdanya, dan juga komunikasi dan persahabatan dengan sesama. Dengan dua tindakan itu, kita akan mengalami betapa Allah mengasihi kita. Ketiga, kerajaan Allah itu tumbuh dari hal yang kecil, sederhana dalam diri kita. Maka sikap kita adalah buka diri dan jadikan dirimu sebagai lahan benih sabda Allah. Berilah peluang kepada Allah untuk diolahnya sampai menghasilkan buah. Kerajaan Allah itu hidup dan berkembang oleh daya kekuatan Allah sendiri. Maka jangan menutup dirimu terhadap Allah. Amin.